Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Raffi Aldadi Putra dan rekan sekelompok saya Rustanti Wahyuni dari kelas 2D D3 Teknik Sipil akan menjelaskan mengenai hidrologi dan bangunan air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, baik untuk air minum, air industri, sanitasi, keperluan tidak langsung seperti irigasi peternakan sampai dengan pembangkit listrik tenaga air. Bisa kita lihat di lingkungan kita sekarang itu banyak aspek-aspek kehidupan yang menyangkut dengan air. Yang kedua, di sektor pertanian, pembangunan sarana dan prasarana pengairan termasuk bendungan atau dam dan saluran irigasi hampir tidak pernah berhenti sepanjang waktu. Demikian juga dengan proyek penyediaan air baku, instalasi pengolahan air bersih dan penanggulangan banjir. Pada zaman Jepang sampai periode 1968, perkembangan bangunan air di Indonesia kurang berarti. Semenjak dicanangkan Pelta pertama hingga kini, perkembangan luas lahan irigasi terutama bertambah dengan pesat. Begitu pula dengan pembangunan bendungan sebagai prasarana irigasi, telah ribuan jumlahnya baik yang dibangun baru maupun hasil rehabilitasi total maupun sebagian. Bangunan air. Bangunan air adalah bangunan yang digunakan untuk memanfaatkan dan mengendalikan air di sungai maupun di danau. Bentuk dan ukuran bangunan tergantung kebutuhan, kapasitas maksimum sungai, dana pembangunan dan sifat hidrolik sungai. Kebanyakan konstruksi bangunan air bersifat lebih masif dan tidak memerlukan segi keindahan dibandingkan dengan bangunan gedung atau jembatan. Dan perencanaan bangunannya secara detail tidak terlalu halus. Permukaan bangunan air atau bagian depannya sebaiknya berbentuk lengkung untuk menghindari kontraksi sehingga mempunyai efisiensi yang tinggi dan mengurangi gerusan di sekeliling bangunan atau di hilir bangunan. Untuk prasarana bangunan air di Kota Padang sendiri banyak kita lihat di beberapa wilayah, khususnya di Limau Manis atau di arah kampus Politeknik. Itu di atas itu ada salah satu termasuk bangunan air. Untuk bangunan air kita ketahui bahwa air itu dialirkan dari hulu ke hilir dan nanti akan dibagi ke beberapa tempat-tempat atau daerah yang membutuhkan air, sehingga adanya bangunan air ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air itu sendiri. Yang selanjutnya, berdasarkan fungsinya, bangunan air dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bangunan air untuk pemanfaatan air, yaitu sebagai pemanfaatan air irigasi dan pemanfaatan air baku. Yang kedua, bangunan air untuk konservasi air. Yang ketiga, bangunan air untuk pengendali daya rusak air. Contoh bangunan air untuk pemanfaatan air adalah bendung, embung, dan bendungan. Bangunan ini, yang pertama, bangunan bendung. Bangunan ini dibangun melintas sungai yang berfungsi untuk menaikkan muka air sungai, menaikkan tinggi tekan, dan atau membendung aliran sungai sehingga aliran sungai mudah disap dan dialirkan secara gravitasi ke daerah yang membutuhkannya dengan jarak saluran yang relatif pendek. Tipe bendung dapat dibedakan menjadi: yang pertama, bendung pelimpah atau bisa juga disebut bendung tetap. Bendung tetap adalah ambang yang dibangun melintang sungai untuk pembendungan sungai sebagai penghalang saat terjadi banjir. Yang kedua, bendung gerak yang berupa pintu air. Bendung gerak dilengkapi dengan alat pembuka pintu mekanik untuk mengatur muka air di depan pengambilan agar air yang masuk sesuai dengan kebutuhan irigasi. Yang ketiga, bendung gerak yang berupa bendung karet. Bendung ini dapat mengembang dan mengempis secara otomatis apabila air telah mencapai ketinggian yang telah ditentukan. Contoh bangunan bendung yang pertama itu bendung Colo. Gambarnya yang di sebelah kiri atas. Bendung Colo itu terletak di Sungai Bengawan Solo. Yang kedua yaitu bendung gerak Merican. Itu dapat kita lihat bahwa gambar dari bendung gerak Merican itu terdiri dari bangunan bendung yang sangat besar dengan beberapa banyak
tempat aliran pintu airnya. Yang ke bawahnya yaitu Bendung Luluyo. Setelah itu Bendung Lengkong Baru, Bendung Karet Menturus. Nah, untuk bendung pelimpah atau disebut juga bendung tetap itu adalah salah satu contohnya, yaitu Bendung Colo yang gambar yang di sebelah kiri atas. Itu merupakan bendung pelimpah atau bisa disebut juga bendung tetap. Yang kedua yaitu bendung gerak yang berupa pintu air. Pintu gerak yang berupa pintu air itu bisa kita lihat di gambar Bendung Lengkong Baru dan Bendung Lengkong Baru itu yaitu bendung gerak yang berupa pintu air. Untuk bendung gerak yang berupa bendung karet, yaitu kita dapat lihat di gambar sebelah kanan bawah, itu Bendung Karet Menturus. Itu merupakan bendung karet. Embung adalah bangunan artifisial yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air dengan kapasitas volume kecil tertentu, lebih kecil dari kapasitas waduk atau bendungan. Embung biasanya dibangun dengan membendung sungai kecil atau dapat dibangun di luar sungai. Kolam embung akan menyimpan air di musim hujan dan kemudian air dimanfaatkan oleh suatu desa hanya selama musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan dengan urutan prioritas penduduk, ternak, dan kebutuhan atau sawah. Jumlah kebutuhan tersebut akan menentukan tinggi tumbuh dan kapasitas tampungan embung. Contoh embung yaitu Embung Keleku, Embung Sumba Timur, Embung Langensari. Dari gambar bahwa kita lihat bahwa kalau bendungan itu fungsinya untuk menggerakkan air dan konstruksinya pun pintunya itu berjajar, sedangkan untuk embung itu lebih kayak melingkar dan atau secara besarnya itu untuk menampung air seperti yang kita lihat di ini. Tetapi harus kita ingat bahwa kapasitas embung itu sendiri itu ditentukan oleh dari kebutuhan dari penduduknya itu sendiri. Biasanya embung ini dipakai atau fungsinya penting itu di saat musim kemarau, di mana kebutuhan air itu kurang, maka embunglah yang sebelumnya untuk menyimpan air itu digunakan air yang ada di sana untuk kebutuhan masyarakat. Nah, jenis bangunan air yang berikutnya adalah bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk atau danau. Bangunan ini dibangun melintang sungai untuk meninggikan muka air dan membuat tampungan air. Nah, bendungan ini sendiri memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengendalian banjir, irigasi, sebagai PLTA, sebagai tempat untuk industri, untuk air minum, sarana perikanan, untuk rekreasi, dan lain sebagainya. Terdapat banyak sekali tipe bendungan yang sulit untuk dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, suatu bendungan dapat dipandang dari berbagai segi yang masing-masing menghasilkan tipe yang berbeda pula. Yang pertama, ada tipe bendungan berdasarkan ukurannya. Ada dua tipe bendungan, yaitu bendungan besar dan bendungan kecil. Bendungan besar adalah bendungan yang tingginya lebih dari 15 meter. Diukur dari bagian terbawah pondasi sampai ke puncak bendungan. Bendungan yang tingginya antara 10 meter sampai 15 meter dapat pula dikategorikan sebagai bendungan besar apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini, yaitu panjang puncak bendungan yang tidak kurang dari 500 meter, kapasitas waduk yang terbentuk tidak kurang dari 1 juta meter kubik, debit air maksimal tidak kurang dari 2000 meter kubik per detik. Bendungan didesain tidak seperti biasanya. Lalu, bendungan kecil, yaitu bendungan yang tidak memenuhi beberapa syarat dari bendungan besar di atas. Selanjutnya ada tipe bendungan berdasarkan tujuannya, yaitu ada bendungan dengan tujuan tunggal, yaitu bendungan yang dibangun hanya untuk memenuhi satu tujuan saja. Misalnya, bendungan yang dibangun hanya untuk pengendalian banjir, atau bendungan yang dibangun hanya untuk PLTA. Contohnya adalah Bendungan Sakuma di Tenryu, Jepang, yaitu untuk pembangunan PLTA.
Selanjutnya itu ada bendungan serbaguna, yaitu bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan. Misalnya, bendungan yang dibangun untuk tujuan PLTA yang bisa juga digunakan sebagai penahan banjir, untuk irigasi, untuk air minum, untuk industri. Contohnya adalah bendungan Selorejo di Sungai Kalikonto, Jawa Timur. Selanjutnya ada tipe bendungan berdasarkan konstruksi, yaitu yang pertama adalah bendungan urugan. Bendungan urugan adalah bendungan yang dibangun dari hasil penggalian bahan atau material tanpa tambahan bahan lain yang bersifat campuran secara kimia. Jadi, bendungan ini betul-betul bahan pembentuk bendungan asli. Bendungan urugan sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu bendungan urugan serbaguna. Contohnya adalah bendungan bening tipe homogenus. Selanjutnya ada bendungan urugan berlapis-lapis. Adalah bendungan urugan yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan kedap air, lapisan batu teratur, dan lapisan pengurik. Contohnya adalah bendungan Wonorejo tipe timbunan batu dengan inti yang kedap air. Selanjutnya ada bendungan urugan batu dengan lapisan kedap air di muka. Contohnya adalah bendungan Numak Parat di Sungai Taka, Jepang. Selanjutnya ada bendungan beton, yaitu bendungan yang terbuat dari konstruksi beton, baik beton bertulang maupun yang tidak bertulang. Bendungan beton ini sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu bendungan beton berdasar berat sendiri, bendungan beton dengan penyangga, bendungan beton berbentuk lengkung, dan bendungan bentuk beton kombinasi. Contohnya adalah bendungan Hoover di Sungai Colorado yang berbentuk lengkung. Ada juga bendungan Scrivener di Canberra, Australia. Selanjutnya adalah bendungan dari bahan konstruksi lainnya. Biasanya hanya untuk bendungan kecil, misalnya bendungan kayu, bendungan besi, bendungan pasangan bata, bendungan pasangan batu, dan bendungan beton ringan. Selanjutnya ada pembagian tipe bendungan berdasarkan fungsinya. Ada bendungan pengelak pendahuluan, bendungan pengelak, bendungan utama, bendungan sisi, bendungan di tempat rendah, tanggul, bendungan limbah industri, dan bendungan pertambangan. Nah, ini adalah foto atau potret dari contoh bendungan yang disebutkan sebelumnya. Ada bendungan Selorejo yang tadi dikategorikan sebagai bendungan serbaguna. Ada bendungan Hoover di Colorado yang berbentuk lengkung. Ada bendungan Wonorejo dan ini adalah bendungan Scrivener di Baiklah, Australia. itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai hidrologi dan bangunan air. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai bangunan air, sarana dan prasarana serta jenis-jenisnya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membaca. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga isi dari PPT ini bermanfaat.